wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Erina Christine. Saya dari kelompok 5 Konsep Sistem Informasi SI 20A Universitas Bandar Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang data modeling dan big data. Yang pertama, definisi data modeling. Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Menurut Data Management Body of Knowledge (DMBOK), data modeling atau pemodelan data adalah proses menemukan, menganalisis, mewakili, dan mengkomunikasikan persyaratan data dalam bentuk yang tepat, disebut data model atau model data. Dan data model atau model data menggambarkan dan memungkinkan suatu organisasi untuk memahami aset datanya. Teknopedia. Berdasarkan situs Teknopedia, data modeling adalah representasi dari struktur data dalam tabel untuk basis data perusahaan dan memungkinkan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Data model atau model data ini adalah panduan yang digunakan oleh analisis fungsional dan teknis dalam desain dan implementasi database. Selanjutnya, definisi data modeling. Eagle Data. Menurut Eagle Data, data modeling adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data seperti artefak pemodelan lainnya. Model data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari model konseptual tingkat tinggi hingga model dan data fisik. Dari sudut pandang data modeling, pengembangan berorientasi objek secara konseptual mirip dengan permodelan kelas. Dengan data modeling, Anda mengidentifikasi tipe entitas, sedangkan dengan definisi data modeling. Eagle Data. Menurut Eagle Data, data modeling adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data seperti artefak model lainnya. Model data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari model konseptual tingkat tinggi hingga model data fisik. Dari sudut pandang data modeling, pengembangan berorientasi objek secara konseptual mirip dengan pemodelan kelas. Dengan data modeling, Anda mengidentifikasi tipe entitas, sedangkan dengan pemodelan kelas Anda mengidentifikasi kelas. Hoberman. Menurut Hoberman, data modeling adalah proses belajar tentang data dan model data adalah hasil akhir dari proses pemodelan data. Salah satu tujuan data modeling adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil tetap menyediakan akses dan pelaporan lengkap. Yang kedua, jenis data modeling berdasarkan tingkatannya. 1. Konseptual. Jenis model data ini mendefinisikan data tampilan pengguna tingkat tinggi. Tujuan dari model ini adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan rule atau aturan bisnis. 2. Logikal. Model ini menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek atau data arsitek dan analis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan technical map atau peta teknis, peraturan dan struktur data. Yang ketiga, fisikal. Model ini biasanya dibuat oleh DBA dan para developers atau pengembang. Tujuannya adalah implementasi aktual dari database. Yang ketiga, tujuan data modeling.
Yang pertama, memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Yang kedua, data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Yang ketiga, pemodelan data juga bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Yang keempat, meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga dalam jangka panjang, hal ini membuat pemutakhiran dan pemeliharaan infrastruktur information technology atau IT Anda menjadi lebih murah dan lebih cepat dalam cara kerjanya. Yang keempat, bentuk atau jenis model data. Yang pertama, model data berbasis objek adalah model data yang menyiapkan setiap node card-nya dengan basis objek database dengan menggunakan konsep entitas, atribut, dan relasi. Objek yang dimaksud adalah entitas, contohnya orang, barang, tempat, atau kejadian. Contoh model data berbasis objek yang A, model data sematik, yaitu relasi antar objek yang dinyatakan dengan kata-kata. Yang B, model data ERD, Anti-Relation Diagram, yaitu salah satu model data yang sering digunakan. ERD adalah cara penggambaran real case yang terjadi sesuai kasusnya. Yang kedua, model data record adalah model data yang mengambil nodenya berdasarkan record-record yang diperlukan dari database. Contoh model data record: A, model data hierarki, yaitu model data yang disajikan dari kumpulan record dan relasi yang digambarkan seperti bentuk pohon. Model ini memungkinkan hanya satu node untuk memiliki satu orang tua. Yang B, model berbasis jaringan network data, model hampir menyerupai model data hierarki, namun model data ini memungkinkan satu node bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Yang C, model database relational Model database ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dengan nama yang unik. Model ini digambarkan berdasarkan record-nya dan yang paling sering digunakan untuk memudahkan perancangan database. Yang kelima, contoh model data yang digunakan dalam perusahaan. Contoh model terdistribusi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem ATM bersama yang digunakan oleh beberapa bank nasional di Indonesia. ATM bersama adalah jaringan ATM pertama yang beroperasi di Indonesia, yang awalnya menghubungkan 21 bank di Indonesia. Jaringan ini didirikan oleh PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis pada tahun 1993 dengan mengadopsi model dari Megalink, jaringan ATM di Filipina. Saat ini jaringan ATM bersama memiliki 75 anggota. ATM bersama menyediakan banyak fasilitas termasuk cek saldo, penarikan tunai, dan pemindahan dana secara online seketika ke rekening orang lain dari sesama anggota jaringan ATM bersama. Pada tahun 2004, Arta Jasa membuat jaringan ATM bersama lintas perbatasan dengan menggandeng rekanan jaringan ATM Maps di Malaysia untuk melayani pekerja-pekerja di Indonesia, pelajar yang tinggal di sana, juga para wisatawan. Singapura dan Thailand juga sudah terhubung dengan jaringan ATM bersama melalui NETS dan ITMX. Sistem ini tergolong sistem terdistribusi karena ketika seorang nasabah sebuah bank atau yang tergabung dalam jaringan ATM bersama hendak melakukan transaksi pada sebuah gerai ATM, namun gerai ATM yang digunakan tidak tersedia di daerah di mana nasabah itu berada atau tidak dapat digunakan, maka nasabah tersebut dapat menggunakan ATM yang tergabung dalam jaringan ATM bersama. ATM bersama bisa diidentifikasi dari gerai ATM yang terdapat
logo ATM bersama. Selain pada gerai ATM, logo ATM bersama juga terdapat pada kartu ATM. Yang keenam, definisi Big Data. Big Data bukanlah sebuah teknologi, teknik, maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big Data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menangani secara efektif. Dengan kata lain, Big Data memiliki ukuran atau volume, kecepatan atau velocity, atau ragam variety yang terlalu ekstrim untuk dikelola dengan teknik konvensional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih.